Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan saya dalam membuat satu tugas studi hadis yang insyaallah dengan tema Salat. Salat merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat mempunyai kedudukan yang sangat pokok dalam menentukan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karenanya, salat merupakan tuntunan tata caranya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dan selanjutnya dicontohkan oleh para sahabat kepada kita semua melalui riwayat-riwayat hadis yang sampai kepada kita sekarang ini. Tentunya dalam perjalanan waktu yang sangat panjang, tentu memiliki perbedaan-perbedaan di dalam pergerakan-pergerakan sholat. Selama itu tidak keluar daripada ajaran syariat, maka perbedaan-perbedaan itu sah-sah saja. Oleh karenanya, saya akan membahas insyaallah yaitu perbedaan, mulai dari perbedaan niat, mengangkat kedua tangan, kemudian bersedekap, kemudian hukum membaca doa iftitah, dan juga tentang cara baca Al-Fatihah insyaallah. Yang pertama adalah perbedaan niat. Yang pertama dari Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila Allah fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan 4 imam ahli hadis. Jadi tempatnya niat, pendapat pertama adalah tempatnya niat itu di dalam hati, dan tidak perlu diungkapkan, tidak perlu dilafazkan, karena niat merupakan suatu keinginan yang kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu. Kemudian bagaimana dengan
pendapat yang lain yang bahwasanya niat itu diucapkan, dilafadzkan seperti usolli, nawaitu dan lain sebagainya. Menurut Ustadz Abdul Somad yang dalam suatu ceramahnya mengatakan melafadzkan niat ketika hendak sholat ataupun hendak ibadah yang lainnya merupakan suatu sunnah untuk penegasan agar supaya tidak terjadi was-was dalam melakukan perbuatan ibadah tersebut. Jadi untuk memantapkan hati bahwasanya melakukan ibadah tertentu dilafalkan niatnya itu merupakan suatu menghilangkan daripada was-was tersebut. Namun secara dalil yang tegas saya mencari belum saya ketemukan. Kemudian mengangkat kedua tangan. Para ulama bersepakat bahwasanya disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Namun ada beberapa cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengangkat tangan. Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bunyinya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankabayhi idza iftaha as-salata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika memulai salat, ketika takbir untuk ruku dan ketika mengangkat kepala setelah ruku, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundak. Pertama adalah setinggi pundak. Jadi Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu setinggi pundak. Ya, riwayat yang pertama. Kemudian dalil sunnah mengangkat tangan juga dikutip oleh Dr. Mustafa Bugho bersama Dr. Mustafa Khin dalam Al-Fiqh Al-Manhaj. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftaha takbira fi shalah فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya diceritakan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir dan menjadikan kedua tangannya tersebut sejajar dengan pundaknya. Mengangkatnya lagi ketika takbir untuk ruku dengan praktik yang sama. Lalu saat membaca Sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat tangan lagi dan beliau tidak melakukan hal serupa, yaitu mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud dan saat mengangkat kepala dari sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks ini, sebagai bahan renungan bersama, mari kita cermati pernyataan dari Imam Al-Bajuri. Waqala Al-Bajuri, berkata Al-Bajuri, فَبَتِدَاؤُهُمَا كَذَلِكَ فَمَا يَقَعُ الْآنِ مِنَ الرَّفْعِ قَبْلَ تَكْبِيرِ خِلَافُ السُّنَّةِ وَإِنْ فَعَلَهُ كَثِيرٌ
min ahlil ilm. Artinya permulaan takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan dilakukan secara bersamaan. Sedangkan praktek yang kerap dilakukan saat ini yakni mengangkat kedua tangan sebelum takbiratul ihram atau permulaannya tidak dilakukan bersamaan. Itu tidak sesuai sunnah menurut Imam Al-Bajuri. Walaupun banyak dilakukan oleh seseorang yang berstatus ahlul ilmi. Imam Al-Bajuri mengatakan bahwa tata cara mengangkat kedua tangan saat sholat adalah pada awal sholat ketika melakukan takbiratul ihram. Kedua tangan diangkat secara bersamaan. Posisi tangan saat diangkat harus sejajar dengan telinga atau bahu, dengan jari-jari tangan dalam keadaan rapat dan telapak tangan menghadap ke kiblat. Jadi yang pertama itu adalah mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Yang kedua adalah sejajar dengan telinga. Dan ini kedua-duanya boleh karena ada riwayatnya. Bentuk sedekap. Para ulama bersepakat bahwa tangan kanan berada di atas tangan kiri. Namun mereka berbeda pendapat mengenai rincian untuk bersedekap yang merupakan khilaf tanawu atau perbedaan dalam variasi. Walaupun demikian, cara yang bersedekap yang benar dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, cara pertama yaitu al-wad'u, yaitu meletakkan tangan kanan di atas kiri tanpa melingkari atau menggenggam. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tanpa melingkari atau menggenggam. Letak tangan kanan ada di 3 tempat, yaitu di punggung kiri, kemudian di pergelangan tangan kiri dan di lengan bawah dari tangan kiri. Dalilnya hadis dari Wa'il bin Hujr tentang sifat salat Nabi, yaitu yang artinya setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri atau di atas pergelangan tangan atau di atas lengan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, mereka menganjurkan meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, tangan kanan diletakkan di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri dan di sebagian lengan. Mausu'ah, Faqiyah, Kuwaitiyah. Cara yang kedua. Cara kedua yaitu al-qabdu, yaitu jari-jari tangan kanan melingkari atau menggenggam tangan kiri. Dalilnya hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Rasulullah idza kana qa'iman fi sholati qabda biyaminihi ada shimalihi." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salat. Beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan sebagainya. Hukum membaca iftitah. Membaca doa iftitah adalah salah satu sunnah hay'ah dalam salat, sehingga kalau ditinggalkan maka tidak perlu melakukan sujud sahwi di akhir salat tersebut. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menjelaskan, fayustahabbu likulli musalli min imamin wa ma'mumin wa munfaridin wa mu'adin wa sabiyyin wa musafirin wa muftaridin wa mutanaffilin wa qa'idin wa muttabi'in wa muttaji'in wa ghairihim an ya'tiya bidu'ain
an ya'tiya bi du'a'il istiftahi akibat takbiratil ihrami falau tarakahu sahwan aw 'amdan hatta syar'a fi ta'abbudi lam ya'ud ilaihi li fawati mahallihi wa la yatadarakuhu fi baqi ar-raka'at. Dianjurkan membaca doa iftitah ketika salat setelah takbiratul ihram. Kesunahan membaca doa iftitah ini berlaku bagi setiap orang yang salat. Baik menjadi imam, makmum, salat sendiri, bagi laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, mukim, musafir, salat fardu, salat sunnah, salat dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan lain sebagainya. Namun, apabila seorang tidak membaca doa iftitah karena lupa atau disengaja, dan ia telah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam salatnya, maka ia tidak perlu mengulangi lagi untuk membaca doa iftitah, serta tidak membacanya lagi pada rakaat yang lain. Kecuali pendapat Imam Malik, makruh hukumnya membaca doa iftitah. Orang yang melaksanakan sholat langsung bertakbir dan membaca Al-Fatihah. Apa dalilnya menurut Imam Malik? Berdasarkan dari riwayat Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar mengawali sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalilnya seperti itu. Seluruh ulama sepakat, ulama ahli hadis, ulama yang 4 seluruhnya adalah sepakat bahwasanya doa iftitah itu adalah sunnah, kecuali Imam Malik yang memakruhkannya. Tentang cara baca Al-Fatihah. Tentang cara membaca Al-Fatihah sangat beragam, ya. Yaitu bahwasanya Syalbani memaparkan masalah ini dengan penjelasan yang bagus. Beliau mengatakan awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Itu di belakang imam dalam salat jahriyah, itu adalah makmumnya membaca Al-Fatihah. Suatu ketika saat mereka salat subuh, para sahabat membaca ayat Al-Quran dalam salat hingga mereka merasa kesulitan. Ketika selesai salat subuh, Nabi SAW bersabda yang artinya, mungkin di antara kalian ada yang membaca Al-Quran di belakangku. Ubadah bin Samit menjawab, ya, saya wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, jangan kamu lakukan hal itu kecuali Al-Fatihah, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Ahmad, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dan Ad-Daruqutni. Namun kemudian Nabi SAW melarang mereka membaca semua ayat Al-Quran dalam salat jahriyah, dalam salat yang dikeraskan suaranya. Hal ini sebagaimana suatu ketika mereka selesai mengerjakan sholat jahriyah, dalam suatu riwayat disebutkan itu adalah sholat subuh. Nabi SAW bersabda yang artinya, apakah di antara kalian ada yang membaca Al-Quran bersamaku dalam sholat barusan? Seorang sahabat berkata, ya, saya wahai Rasulullah. Nabi bersabda, saya bertanya kepadamu, mengapa bacaanku diselingi? Lalu Abu Hurairah mengatakan, semenjak itu orang-orang berhenti membaca Al-Quran bersama Nabi SAW dalam salat yang beliau SAW mengeraskan bacaannya. Yaitu ketika para makmum mendengarkan bacaan dari Nabi SAW tersebut. Dan mereka juga membaca secara samar pada sholat yang imam tidak mengeraskan bacaannya. Hadis riwayat
Malik Al-Humaidi Al-Bukhari dalam juznya Ad-Daud, Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Mahamili, dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Ibnu Hibban dan Ibnu Qayyim. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan sikap diam mendengarkan bacaan imam sebagai bentuk iktimam yang sempurna terhadap imam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'alul iman liyutamma bihi fala takhtalafu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu." Sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam sholat adalah untuk diikuti, maka jangan menyelisihinya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Jika ia membaca ayat, maka diamlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud, Muslim, Abu Awanah, Ar-Ruyani dalam musnadnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganggap istima' atau mendengarkan bacaan imam itu sudah mencukupi, tanpa perlu membaca, sebagaimana sabdanya yang artinya barang siapa yang memiliki imam maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Hadis riwayat Abu Abi Syaibah, Ad-Daruqutni, Ibnu Majah, At-Tahawi, Ahmad dari jalan yang banyak secara musnad maupun mursal. Ibnu Taimiyah menganggap hadis ini kuat dalam kitab Al-Furu' karya Ibnu Abdul Hadi, dan hadis ini disahihkan sebagai sebagian jalannya oleh Al-Busiri. Selesai penukilan perkataan Al-Albani, dinukil dari Ikhtiyarat Fiqhiyah Imam Al-Albani. Maka pendapat yang keempat adalah yang nampaknya lebih kuat, yaitu membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi imam dan munfarid dalam sholat sirriyah dan jahriyah. Namun rukun bagi makmum dalam sholat sirriyah saja, jahriyah tidak. Dalam sholat jahriyah, makmum cukup diam mendengarkan bacaan imam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam masalah apakah makmum mau membaca bacaan sholat ketika imam sedang membaca secara jahr, pendapat yang paling pertengahan adalah jika makmum mendengar imam sedang membaca secara jahr, maka ia wajib mendengarkan dan mendengar imam. Wajib mendengarkan dan diam. Makmum tidak membaca Al-Fatihah ataupun bacaan yang lain. Jika makmum tidak mendengarkan imam membaca karena dibaca secara sir, maka ia wajib membaca Al-Fatihah dan bacaan tambahan lainnya. Inilah pendapat jumhur salaf dalam khalaf. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik dan murid-muridnya. Imam Ahmad bin Hambal dan mayoritas murid-muridnya, juga salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i yang diterapkan oleh sebagian muhakkik dari kalangan murid-murid beliau. Juga mendapat pendapat dari Muhammad bin Al-Hasan serta murid-murid Imam Abu Hanifah yang lainnya. Majmu' Fatawa. Namun perlu kami tekankan bahwa ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah yang seharusnya kita menghormati pendapat yang menyatakan bahwa makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah dalam semua sholat. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya tidak wajib bagi seorang makmum, itu sama sekali secara mutlak atau bahkan makruh bagi makmum. Maka ini pendapat yang bertentangan dengan banyak dalil yang ada, sehingga tidak bisa kita toleransi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kekeliruan
yang mendalam, yang sangat mungkin dari ucapan bacaan hadisnya mohon dikoreksi dan mohon dikritiki. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.